Oke, halo guys, kenalin nama gue Arif. Nick Mobile Legends gue anti hero. Jadi ini video perdana gue di YouTube. Dimana di channel gue ini gue bakal membuat video seputar Yisunsin atau YSS. Nah, mulai itu dari tutorial, penggunaan build-nya, dan emblemnya juga guys. Dan banyak lagi untuk video-video kedepannya yang berseputar dengan Yisunsin. Oke, jadi di video ini gue akan membuat video tutorial menggunakan Yisunsin atau YSS bagi pemula. Jadi ini buat pemula tuh bagus banget sih kalau menurut gua. Jadi kalian tuh harus tahu, harus tonton juga nih video gua. Jadi jangan lewatkan video-video gua yang bakal gua buat untuk kedepannya. Subscribe channel gua dan jangan lupa untuk like setiap video, share dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video gue seputar Yisunsin. Dasar Oke keberanian guys, jadi dan di video ini gue bakal kesetiaan. bikin tutorial seputar Yisunsin ya guys. Jadi cara menggunakannya, cara makainya itu gimana. Ini cocok banget buat pemula. Tapi kalau buat yang udah pernah pakai atau udah bisa makainya, mau di skip juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditonton itu lebih baik karena banyak ilmu malah lebih bagus kan kalau menurut gue. Nah jadi itu apa itu sih pasif VSS? Gimana sih cara aktifin pasif VSS? Nah buat pasif VSS ini kalian ngebesi ketek itu ada dua tipe ya guys ya. Ada yang pakai panah, ada yang pakai pedang. Nah, jadi pakai pasifnya itu gimana sih? Panah sekali, pedang sekali. 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 Nah, itu tuh termasuk dalam pasif Yisunsin ya guys ya. Jadi kalian harus pahami nih buat pemula-pemula. Jadi tonton channel ini, video ini nih sampai akhir biar kalian tuh paham gimana sih cara pakai Yisunsin itu yang benar. Bisa memprediksi pergerakan musuh. Nah, habis itu kan kalau kalian udah bisa menggunakan pasifnya, kalian bisa belajar dulu aja nih di custom. Kan kalau non komputer juga nggak apa-apa. Lancar-lancar aja dulu pasif. Ntar kalau udah lancar mah baru udah kalian bisa coba di in-game. Karena tuh kalau penglihatan kayak gini tuh di custom tuh gampang. Tapi ntar kalau kalian udah di in-game, kalian pasti bingung sendiri. Kok nggak nyala-nyala pasifnya? Kan gimana bang ngejelasinnya, pasti kayak gitu. Nah jadi kalian tuh puas-puasin aja dulu di custom gini, mainin pasifnya ya nggak apa-apa, gagal-gagal juga nggak apa-apa, pelan-pelan aja ntar juga kalian bisa kok mainin pasif VSS tuh. Nah kalau udah kita tuh bahas ke bagian skillnya. Untuk skill satunya ini, Yisunsin menebas ke depan dengan pedangnya memberikan 300 plus 93 physical damage. Jadi gampangnya itu skill satunya ini tuh bisa ngimun stun guys. Nah jadi kayak skill Atu Chow tuh, skill Atu Chow, ulti Chow. Jadi ulti Chow itu kalian bisa imun pakai skill satunya YSS ini. Kalau enggak ultinya Cyclops, kan ultinya Cyclops itu kan stun ya guys, yang buletan itu ya. Nah kalian cukup lawanin. Jadi kalau misalkan ultinya ini dari arah zero gini kan depan gue nih. Nah kalian cukup lawan arah skill Atu gini tuh kalian gak akan kena stun guys, tapi damage-nya akan masuk. Nah itu dari kegunaan skill Atunya. Nah untuk bahas skill 2 nya, ini Blood Force. Yisunsin menyerang dengan pedangnya memberikan 340 plus 186 physical damage. Gampangnya gini aja guys, skill 2 nya ini area ya guys ya. Skill 2 nya ini jauh banget areanya. Nah itu ngasih hit juga, sakit juga. Nah yang paling nih ini tuh yang paling intinya guys, malah guys. Jadi intinya itu nih yang skill 2 nya ini penting buat pemula nih. Buat pemula nih skill 2 nya itu penting. Kenapa bisa gue bilang penting? Karena skill 2 nya itu bisa ngereset pasif. Ngereset pasif gimana sih bang? Kata lu main pasif itu cuma maju mundur doang, pedang sekali, panas sekali. Kok skill 2 nya bisa ngereset? Nah ngereset di sini tuh gini guys. Nah ini kan posisi kan pasifnya gue harus ngepedang ya guys ya. Kalau gue manah doang pasifnya nggak keluar guys. 233. Nah kita coba nih skill 2 sekali. Kita panas sekali nih guys, keluar pasifnya 466. Nah ngerti kan guys? Jadi kayak gitu skill 2 nya ini tuh bisa reset pasif. Skill 2 nya ini bisa ditahan, jadi bisa jauh hanya dengan menghadapi lawan. Bisa kayak gitu, dapat mengenal diri bisa kita jauh sendiri. Nah bisa juga dari jarak dekat. Jarak dekatnya itu kalau misalkan kalian lagi depan-depanan gini, nggak keburu buat pasukan yang baik mencet jauh, kalian bisa gini sekali. Nah itu juga ngereset pasif. Kalau kayak gitu itu kalian bisa ngereset pasif. Jadi tergantung musuhnya aja kemanapun angin membawa. Gimana.
Nah, untuk ultinya pasti kalian ultinya udah tahu semua dong ulti YSS itu apa. Ultinya itu dia hujan api. Dengan menghadapi Itu lawan, kayak ngasih kita dapat tanda nih mengenal di diri musuhnya. kita Jadi kayak sendiri. misalkan kalian lagi main di klasik atau di rank sama teman kalian, posisi di minimap atau di map tuh nggak kelihatan musuh sama sekali. Nah, kalian bisa gunain ultinya ini untuk buka map nih Kita kan. akan Kadang kan menang kalau misalnya telak. kalian lagi di bawah lagi farming, toto minimap nggak ada musuhnya pada ngumpet nih di bus-bus kayak gini. Ini kalian ulti juga musuh bakal kelihatan. Jadi itu kegunaan dari ultinya. Nah, ini juga ada Tanggung poin jawab, penting juga nih guys buat pemulanya. kehormatan, dan Nih, tanah skill atunya air. ini. Nah, ini kan cooldown 7 detik, 6 detik. Ini kalau kalian mainin pasif, itu cooldownnya berkurang. Jika Nah, kita bisa cocok nih buat memprediksi pemula. pergerakan musuh, Jadi kita kalian tidak akan kalah. harus tahu nih. Jadi setiap skillnya itu ngaruh banget ke pasifnya guys. Kalau kalian mau tahu tuh, pasifnya itu juga berguna banget buat skillnya. Jadi itu setiap mainin pasifnya. Jadi setelah tuh cooldown, kalian mainin pasif itu cooldownnya itu berkurang 1 detik. Pasukan Seperti itu, yang guys. baik dapat menyesuaikan diri dengan Jadi keadaan. kalian tuh ya Seperti udah latihan aja layaknya dulu di air. custom seperti ini. Lancar-lancarin aja dulu. Kalau udah lancar di game Reputasiku baru dibangun bantu atas saya guys dasar ya. keberanian dan Nah, kesetiaan. untuk build dan emblemnya. Kita lanjut ke build dan emblemnya. Oke guys, jadi buat emblemnya sama buildnya gimana sih? Enaknya apa sih bang? YSS tuh make emblemnya, emblem jungle atau assassin? Nah, kalau buat gua, kalau di patch-patch sebelumnya itu dia make assassin. Nah, tapi untuk di patch sekarang itu kalian harus pakai jungle, tapi pakai assassin juga masih worth it sih menurut gua. Itu hak terserah kalian lah mau pakai jungle atau assassin. Tapi kalau buat gua mendingan pakai jungle. Karena apa? Karena kalian dari segi retribution kalian bisa menang, dan dari farming kan kalian juga bisa cepat guys. Jadi kalian tidak tertinggal dengan core musuh. Nah, untuk settingan emblemnya gue jungle pakai yang tengah ini brutal. Jadi ini tuh ngasih damage ke monster gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian farming itu cepat. Terus yang kedua gue make yang knowledge. Jadi battle spell ini, jadi ini tuh ngasih cooldown reduction ke spell kalian guys. Jadi retribution kalian tuh cooldownnya kan 32, ini jadi 28 kalau nggak salah, gue lupa. Sama gue make magi killer. Jadi untuk settingan emblemnya gue seperti ini. Nah, buat build Kisusin sendiri tuh semua tuh nggak bisa kalian nyamain tuh ngopi-ngopi dari gini tuh. Kalian nggak bisa. Pro player juga pasti ngopi, tapi ntar di in game-nya beda lagi. Kalau musuhnya beda, kalian nggak bisa nyamain. Jadi tergantung musuh yang kalian lawan aja. Nah, kalau gua sendiri yang gue pakai itu pertama kita dari pemilihan retri dulu. Bang, retrinya yang cocok apa sih bang buat YSS jungler itu? Kan retri itu ada 3 macam ya guys ya. Ada S retribution, flame retribution, sama blood retribution. Yang cocok yang mana? Kalau S retribution itu kita ngeretri musuh itu akan jadi slow dan menambah movement speed ke kita. Nah, kalau flame retribution itu jadi kalau kita misalkan kita lagi buy one nih guys sama Lance atau lagi link sama link, kita retri ke link sama Lance itu. Nah, link sama Lance itu damage fisikalnya itu berkurang. Nah, tapi damage fisikal kita tuh jadi nambah. Jadi ke damage fisikal mereka tuh pindah ke kita. Kalau flame retribution ini. Kalau untuk blood retribution ini kita tuh kayak misalkan musuh udah HP-nya low nih guys, sekarat nih, tinggal sehit doang, kalian retri, ini akan ngasih damage brune. Jadi musuhnya akan mati nih karena retribution ini. Ini cocok buat di early game. Nah, kalau buat gue sendiri, gue makainya blood retribution. Tapi S retribution juga bisa guys, tergantung musuh-musuhnya aja ya. Jadi kalian sesuaiin aja sama musuhnya. Nah, untuk sepatunya apa sih bang yang cocok bang? Kalau buat sepatunya itu kalian bisa pakai tote boots atau swiss boots. Kalau gue lebih cocoknya masukkan ke tote boots karena apa? Nambah movement speed sama defense magical lah. Jadi kita ngasih defense magical, dapat magic defense lah. Sama dapat cooldown reduction juga guys, 30%. Kalau gue makanya gini, tote boots. Untuk buildnya habis sepatu, build pertama tuh wajib banget War X. Kenapa sih bang wajib War X bang? Kenapa nggak BOD atau Endless Battle? Karena apa guys? Karena ini pasifnya War X ini
pasifnya Warex itu semakin kita sering war, kita itu bakal semakin sakit. Kan kalau ISS kan mainin pasifnya tuh, skill-skillnya itu kita bakal nge-spam pasif mulu kan, maju mundur, skill 1, skill 2. Nah itu tuh ngaruh banget, pas masuk banget, maksudnya maksud gue tuh masuk banget gitu loh sama pasifnya Warex ini, yang setiap kita semakin sering war tuh damage-nya bakal masuk mulu, makin sakit juga. Nah kayak gitu. Untuk build keduanya habis Warex itu, kalian bisa bikin Endless dulu atau BOD dulu, selera. Kalau gue lebih suka ke BOD. Kalau Endless itu buat true damage juga bagus, sama-sama bagus sih. Kalau gue Endless, BOD dulu baru Endless. Nah, untuk sehabis Endless Battle, kalian bikin DHS. Kalau gue biasanya DHS dulu guys. Jadi gini gue buat, kalau di early game nih, buat di early game gue kayak gini. Jadi ini kalian rose goldnya kalian bisa ganti defense, entah itu Athena juga bisa. Sorry. Jadi kalau buat early game kalian kayak gini bisa. Nah, ini penting banget guys. Ini penting banget nih kalau buat pemula-pemula. Kalau untuk late game, 15 menit ke atas, ini DHS kalau bisa diganti aja guys sama Malefic Roar. Kenapa sih? Kenapa diganti sih bang kalau udah late game itu? Karena kalau menurut gua itu Endless itu cocoknya tuh buat dia itu ada moment speed, ada attack speednya, terus juga nembusin ke tank guys. Kan kalau tank early game itu kan belum full item ya guys ya, jadi nggak begitu keras banget, jadi masih bisa tembus aja gitu. Kalau buat DHS ya cocok lah. Nah tapi kan lama-lama kalau buat full, kan kalau misalkan tank musuh udah full item kan pasti dia mikir dong, dia pasti bakal bikin Blade Armor. Blade Armor tuh yang mana? Blade Armor tuh yang ini guys. Nah Blade Armor ini tuh kalau misalkan kita pakai DHS tuh kita ngehit dia tuh malah nggak berasa, jadi geli. Nah jadi makanya tuh kalau buat late game tuh menit 15 ke atas itu DHS kalau bisa diganti Malefic Roar. Nah item terakhirnya Winter aja guys, kita main safe. Oke. Kalau kalian mau barbar full damage juga nggak apa-apa nih, bisa diganti sama BOD atau DHS lagi aja. Nggak usah BOD, udah ada DHS. Kayak gitu juga bisa. Tapi kalau gue mendingan Winter, jadi bisa ganti sama Immortal. Atau bisa juga diganti sama Defense Athena. Nah kayak gini juga bisa guys. Selera kalian aja gimana. Untuk build-nya seperti itu. Jadi buat kalian, semoga kalian paham sama video apa yang barusan gue buat. Semoga kalian juga terhibur sama video-video yang barusan gue buat. Terus tonton terus channel gue, subscribe channel gue, like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di channel gue ini agar kalian tidak tertinggal tutorial seputar Yisun Shinigami atau ISS. Oke, terima kasih. See you.